Ya, pemirsa, musyawarah daerah Partai Golkar DPD 2 Kota Manado diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat sejumlah kader diusir keluar ruangan karena tidak memiliki tanda pengenal. Selain itu, 5 pengurus kecamatan diganti sepihak oleh pengurus DPD 2 Manado. Kericuan ini dipicu ketika sejumlah kader yang juga pengurus kecamatan telah diganti sepihak, tidak memiliki undangan dan kartu tanda pengenal hingga diusir oleh Satgas Pengamanan keluar dari ruangan. Hal ini membuat sejumlah kader lainnya melakukan protes ke pengurusan Dewan Pimpinan Daerah 2 Kota Manado. Namun mereka tidak diizinkan mengikuti musda ke 10 Kota Manado. Ketua fraksi Golkar Lili Binti menyayangkan kader yang ikut memperjuangkan partai berlambang beringin ini diganti tanpa pemberitahuan, bahkan sampai saat ini surat keterangan belum diterima. Makanya pada waktu pembukaan harus minta keadilan, Pak Zek. Jangan seperti itu. Ini musyawarah untuk demokrasi. Dari kita tahu itu beringin itu paling besar. Apakah ini beringin sudah jadi kecil? Itu saja pimpinan. Seluruh forum musda yang saya hormati. Walaupun sempat ricuh, musda DPD 2 Partai Golkar Manado tetap dilanjutkan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Satuan Reskrim Polres Labuhan Batu menangkap anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan terkait dugaan penganiayaan sadis dan terencana. Anggota DPRD berinisial IF terancam hukuman 9 tahun penjara. Oknum anggota DPRD berinisial IF diperiksa penyidik di ruang unit 1 Resum Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pelaku diduga terlibat kasus penganiayaan dan pengeroyokan sadis hingga mencabut kuku korban atas nama Muhammad Jeffrey. Pelaku ditangkap di Jalan Kota Rantau Prapat, sementara 3 rekannya sampai saat ini masih buron. Yang kita kenakan pasal 170 ayat 2 dan pasal 353 ayat 2 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kira-kira ini tersangka ditahan dan atau gimana? Saat ini tersangka kita sudah amankan di kantor Polres Labuhan Batu. Sebelumnya IF pernah diperiksa penyidik Satreskrim Polres Labuhan Batu Kamis 30 Juli 2020 lalu, namun saat itu tidak ditahan polisi. Dalam perkara ini penyidik Polres Labuhan Batu menjerat tersangka dengan pidana paling lama 9 tahun penjara. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Fahrizal, iNews melaporkan. PDI Perjuangan kembali mengumumkan 62 pasangan calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada serentak 2020. Pengumuman calon kepala daerah tahap 4 disampaikan secara virtual oleh Ketua DPP dan disaksikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. PDI Perjuangan kembali mengumumkan kandidat yang akan diusung pada Pilkada serentak 2020. Pengumuman disampaikan langsung Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik Puan Maharani secara virtual, serta disaksikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dari puluhan nama yang diumumkan, ada nama Ahmad Adli Fairuz, cucu Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ahmad Fadli maju sebagai calon Wali Kota Bupati Karawang, mendampingi Yesi Karyalianti. Selain Adli Fairuz, ada juga nama Lukman Hakim sebagai calon Wakil Bupati Indramayu, mendampingi Nina Agustina. Sementara 4 pasangan gubernur dan wakil gubernur yang diumumkan diantaranya yaitu Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. Karawang, Dr. Yesi Karyalianti Mars dengan Ahmad Adli Fairuz. Ada calonnya di situ? Karawang? Ada, Mbak. Ya. Sementara itu terkait belum diumumkannya bakal calon Wali Kota Surabaya pengganti Tri Risma hari ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut telah mengantongi sejumlah nama. DPD dan DPC-nya bahwa sudah ada nama-nama yang akan nanti diumumkan terkait dengan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Kota Surabaya. Ini sudah ada suratnya. Namun karena belum tersambung, nanti akan diumumkan pada waktu yang akan ditentukan kembali. Jadi terkait dengan
Kota Surabaya, DPP PDI Perjuangan tentu saja sudah mempunyai nama yang akan dimajukan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Nama-nama sejumlah kader PDI Perjuangan sudah berseliweran di internal PDI Perjuangan, baik sebagai bakal calon wali kota maupun wakil wali kota. Di antaranya adalah putra sulung wali kota Surabaya Tri Risma hari ini, Fuad Bernardi, yang menyatakan siap dicalonkan dalam pemilihan wali kota Surabaya 9 Desember mendatang. Fuad yang juga menjadi Ketua Karang Taruna Surabaya akan menjalankan amanah jika ditugaskan oleh partai. Meski demikian, Fuad cenderung memilih untuk dicalonkan sebagai wakil wali kota Surabaya. Di kota Surabaya bermunculan tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang disebut-sebut akan bertarung 9 Desember nanti. Sedikitnya ada 3 formasi pasangan yang telah muncul. Formasi pertama yaitu pasangan Wisnu Bakti Buwana, Eri Cahyadi. Formasi kedua yaitu Eri Cahyadi Armuji. Dan formasi ketiga yaitu Wisnu Sakti Buwana, Zahrul Asad Asumta atau Gus Hans. Sementara anak Risma Fuad Bernardi belum memiliki pasangan. Tidak hanya PDI Perjuangan, 8 partai lain yaitu PKB, PKS, PPP, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra membangun aliansi untuk mencalonkan Mahfud Arifin yang disebut-sebut akan berpasangan dengan Mujiaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bakal calon wali kota Medan petahana Ahyar Nasution enggan mengomentari sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ahyar Nasution akan maju di Pilkada Kota Medan dengan dukungan Partai Demokrat. Sebelum menjadi kader Partai Demokrat, Ahyar merupakan kader dari Partai PDI Perjuangan. Saya akan serahkan rekomendasinya melalui Ketua DPD dan DPC kita untuk bapak-bapak. Melalui telepon video, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan rekomendasi kepada Ahyar Nasution untuk bertarung di Pilkada Medan 2020. Ahyar Nasution kini adalah kader Partai Demokrat setelah keluar dari PDI Perjuangan karena tidak mendapat rekomendasi dan kalah dari Bobi Nasution. Ahyar memutuskan untuk bergabung menjadi orang nomor 1 di Medan melalui dukungan dari Partai Demokrat dan PKS. Keputusan Ahyar keluar dari PDIP karena tidak mendapat rekomendasi. Disindir Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam sekolah partai secara virtual. Urusan rekomendasi itu sudah otorisasi saya. Karena saya dipilih oleh Kongres Partai. Semua mesti tahu itu. Kongres Partai lah memberikan namanya hak prerogatif, bukan mau-maunya saya. Nah, ada orang tidak direkom, terus ini ngamuk. Loh, saya pikir loh ini gimana, katanya kader partai. Ya sudah, aturan partainya apa? Ya saya pecat. Sementara Ahyar sendiri enggan berkomentar atas sindiran Megawati dan tak mau berbicara terkait pilkada. Semalam kan Ketua Umum PDIP Bu Megawati kan bilang kalau Bapak ngamuk waktu nggak ditunjuk jadi. Nah, saya kan nggak mau cerita pilkada dulu ya. Ini kan lagi tugas ya. Ahyar Nasution adalah PLT Wali Kota Medan yang dulunya kader PDI Perjuangan. Setelah kalah dari Bobi Nasution untuk mendapat rekomendasi partai, Ahyar putuskan hengkang dari PDIP dan gabung Partai Demokrat. Hal itu membuat pro dan kontra terjadi. Dan masalah muncul di tubuh internal PDI Perjuangan Medan karena ada sejumlah pimpinan anak cabang yang justru mendukung Ahyar dan menolak mendukung Bobi. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Medan akan menjatuhkan sanksi kepada 11 pimpinan anak cabang yang menolak mendukung pasangan Bobi Aulia di Pilwakot Medan. Sanksi berupa teguran hingga pemecatan. Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Medan akan memberi sanksi kepada 11 pimpinan anak cabang atau PAC. Sanksi diberikan menyusul adanya 11 PAC yang menolak mendukung Bobi Aulia di Pilkada Medan 2020. Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPC PDIP Kota Medan, Robi Barus. Ya, kalau tidak tunduk dan patuh terhadap keputusan pimpinan partai tentu akan diberikan sanksi. Bila terus melawan tentu
peringatannya akan semakin berat. Nah, disiplin partai pasti akan ditegakkan kepada kader-kader yang tidak tunduk dan patuh terhadap semua keputusan partai. Pihak DPC PDIP Kota Medan akan menggelar pleno terkait dengan pemecatan terhadap 11 ketua pengurus anak cabang yang diusulkan ke DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi masih menggodok uji materi Undang-Undang Penyiaran yang dilayangkan oleh pihak MNC Group melalui RCTI dan iNews. Tujuan uji materi yaitu untuk menciptakan landasan hukum bagi tayangan video berbasis internet baik lokal maupun asing. RCTI dan iNews mengajukan permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Tujuan uji materi ini yaitu untuk menciptakan landasan hukum bagi tayangan video berbasis internet tanpa terkecuali baik lokal maupun asing. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan, uji materi atau judicial review yang diajukan RCTI dan iNews tidaklah salah. Ini merupakan pengingat atau pemicu agar Undang-Undang Penyiaran mengikuti perkembangan yang terjadi saat ini. Roy Suryo menambahkan, undang-undang perlu diperbarui karena saat ini sudah memasuki era digital. Pengajuan itu dinilai sama sekali tidak mengekang demokrasi, tetapi sebagai payung hukum dalam berekspresi agar tidak merugikan masyarakat. Saya melihatnya apa yang dilakukan oleh dua institusi broadcast ini itu sah-sah saja, ya. Sah-sah saja itu artinya begini. Setiap orang boleh berpendapat terhadap sebuah hukum. Karena apa? Hukum itu harus mengikuti zaman. Yang saya lihat Undang-Undang Penyiaran kita, Undang-Undang 32 tahun 2002 itu sudah 18 tahun ada. Dan itu sudah sebenarnya obsolete. Artinya tidak lagi mengikuti zaman, harus sudah direvisi. Sementara itu, Corporate Legal Director MNC Group Christoporus Taufik mengatakan, uji materi dilakukan bukan untuk membatasi kreativitas konten kreator. Hoax harus diblokir, ada mekanisme itu gitu. Nah, jadi saya sekalian mau mengklarifikasi, sangat tidak benar kalau terus ini di misleading gitu, disesatkan seolah-olah ini mau membatasi YouTuber. Nggak ada. Kalau kita cermati, dibaca sebenar-benar permohonannya kita, nggak ada satu kata pun atau kalau mau dibaca kata letterleknya ataupun secara verbal yang kita sampaikan dan semuanya. Nggak ada mau berangus kreativitas segala. Ini justru kita mau mendorong supaya sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat selebgram yang ada di Indonesia itu mampu bersama-sama dengan sahabat-sahabat selebgram dan YouTuber lain dari. Jika uji materi dikabulkan, diharapkan kualitas isi siaran video berbasis internet dapat dihindarkan dari pornografi, kekerasan serta kebohongan, kebencian, termasuk hoax dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan kultur bangsa. Ketentuan ini tanpa terkecuali untuk penyiaran berbasis internet lokal maupun asing, sehingga setiap konten yang disiarkan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, stunting atau kondisi gagalnya pertumbuhan pada anak masih menjadi momok di Indonesia. Ya, untuk membantu orang tua mengenali gejala stunting, kini terdapat aplikasi untuk mendukung orang tua dalam tumbuh kembang si buah hati secara optimal. Maraknya malnutrisi stunting pada anak dengan rentang usia di bawah 5 tahun, Hebat Indonesia secara virtual meluncurkan inovasi teknologi tumbuh kembang anak. Dengan aplikasi Growpedia, dapat memungkinkan orang tua memantau pertumbuhan anak secara berkala. Growpedia sebagai pendukung peran orang tua agar fokus membantu tumbuh kembang anak secara optimal. Untuk mengetahui gejala malnutrisi sejak dini, ialah melalui pengukuran tinggi dan berat badan secara teratur pada anak. Growpedia menawarkan dua pilihan bagi orang tua untuk melacak pertumbuhan anak, yakni Grow Tracker yang memungkinkan orang tua memasukkan data tinggi, berat, dan tanggal lahir anak untuk melihat status pertumbuhan. Ada juga filter Grow Augmented Reality, hanya dengan beberapa kali klik menggunakan seluler, orang tua dapat memeriksa status pertumbuhan anak. Sebab tanpa nutrisi yang cukup, maka pertumbuhan anak akan berkurang secara permanen. Dari Jakarta, Putri Malati, Resilianto, Ahmad Muharlim, iNews melaporkan. Thiago Silva resmi ke Chelsea. Informasi olahraga dan mancanegara akan hadir sesaat lagi, tetaplah di iNews Pagi.